Bukannya banyak ya? Tapi guys, ternyata korupsi uang 271 triliun itu ternyata bukan jumlah uang yang dicuri secara langsung dari negara, melainkan jumlah perkiraan dari kerugian baik kawasan hutan maupun non-kawasan hutan yang harus ditanggung oleh negara. Kayaknya kata korupsi bakal jadi pembahasan yang panjang nih. Tapi penasaran gak sih, apa sih sebenarnya korupsi itu? Jadi guys, korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana milik negara untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantaskannya. Dan yang paling menyedihkan adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di Asia. Bentuk-bentuk korupsi, yang pertama ada kerugian keuangan negara, di mana korupsi ini mencakup penyalahgunaan wewenang atau sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain secara ilegal. Yang kedua ada suap menyuap, di mana korupsi ini mencakup pemberian uang, barang, ataupun layanan kepada pemegang wewenang untuk mempengaruhi keputusan mereka. Yang ketiga ada penggelapan, di mana korupsi ini mencakup penggunaan aset ataupun uang yang telah dititipkan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya atau bertentangan dengan tugasnya. Dampak korupsi. Pada bidang ekonomi, korupsi menghambat ekonomi karena investasi menjadi kurang menarik dan biaya usaha meningkat. Pada bidang sosial, korupsi meningkatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada bidang politik, korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi. Pada bidang hukum, korupsi menurunkan efektivitas sistem hukum karena penegakan hukum yang tidak adil dan adanya impunitas bagi pelaku korupsi. Selanjutnya, ada pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang pertama, ada transparansi, memastikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan proses pengelolaan keuangan. Yang kedua, ada akuntabilitas, mewajibkan para pejabat untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan memberikan sanksi apabila mereka melanggar. Yang ketiga, ada pengawasan, yaitu meningkatkan pengawasan oleh lembaga independen ataupun masyarakat sipil. Keempat, ada edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Kita, mahasiswa, merupakan aset berharga yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini. Sesungguhnya, kita dapat menciptakan solusi terhadap permasalahan yang ada di negara ini. Mahasiswa harus dapat berpikir lebih luas bahwa penilaian akademik hanyalah angka, tidak terlalu berdampak terhadap pembentukan karakter kita sebagai mahasiswa. Sesungguhnya yang dapat membentuk karakter kita sebagai mahasiswa adalah kepekaan kita terhadap fenomena yang terjadi di negara ini. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa harus lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara ini, sehingga peran kita sebagai agent of change dapat lebih terasa baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kita berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini. Sulit namun tak mustahil. Indonesia dapat menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Dengan mengoptimalkan peran dari mahasiswa, kita dapat mengawal segala upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sebaiknya dengan diadakannya pendidikan anti korupsi sebagai kelanjutan dari masa pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi untuk membangun kesadaran etik dan moral bagi generasi muda termasuk mahasiswa. Karena mahasiswa memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Aku, kamu, dan kita adalah agen dari perubahan itu. Ayo saling berpegangan tangan untuk memberantas korupsi sampai tuntas. Karena kalau bukan kita sebagai anak bangsa, siapa lagi yang akan bergerak? Korupsi, Musuh kita bersama.